Baik, kalau begitu kami akan mulai presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan presentasi dari tugas proyek kami untuk mata kuliah karakter building berupa bansos. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Ada saya sendiri, Arfianto Dinaksono, lalu ada Adi Purnomo, ada Tuku Aldi Firmansyah, ada Fasya Diva Putriandi, dan ada Febiola Siringgo-Ringgo. Kata pengantar, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugerahnya kami mampu melaksanakan tugas mata kuliah karakter building dengan menyelesaikan tugas bantuan sosial ini. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah karakter building di Universitas Bina Sarana Informatika. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan presentasi ini. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari para penonton. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Jadi yang akan kami bahas dari pokok-pokok pembahasan dari presentasi ini adalah yang pertama latar belakang, lalu ada rumusan masalah, lalu maksud dan tujuan, setelah itu batasan dan pelaksanaan proyek, lalu lanjut ke pembahasan proyek, lalu ada bukti foto dan video, setelah itu adalah penutupan atau kesimpulan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Adi Purnomo. Silakan Saudara Adi Purnomo. Pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat mengalami banyak kesulitan, di antaranya meningkatnya PHK, meningkatnya angka pengangguran, berkurangnya mobilitas hingga kendaraan umum seperti ojek online. Masyarakat juga mengalami gangguan dari segi psikologi dikarenakan tekanan ekonomi yang meningkat. Pandemi COVID-19 yang terus meningkat dan memakan korban menyebabkan meningkatnya harga bahan pokok seperti beras, telur, masker, dan hand sanitizer. Di beberapa wilayah Indonesia juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sebagai kebutuhan untuk diminum. Kelompok kami melalui pembelajaran karakter building sepakat untuk melakukan kegiatan masyarakat yaitu bansos, dengan harapan dapat meringankan beban kebutuhan masyarakat dengan sasaran yang kami sepakati yaitu ojek online dan tunawisma. Untuk maksud dan tujuan akan dijelaskan oleh Tuku Aldi Firmansyah. Silakan Saudara Tuku Aldi. Maksud dan tujuan. Dengan adanya kegiatan bansos ini, kelompok kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dalam kegiatan ini, kami juga semakin mengetahui melalui cerita salah seorang penerima bahwa dampak dari COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Untuk pembahasan proyek, di sini ada 3. Yang pertama, lokasi dan waktu pelaksanaan pada tanggal 27 November 2021. Yang kedua, alamat sekitar Jalan Pondok Bambu dan Duren Sawit. Dan kelompok kami beranggota 5 orang. Next. Untuk isi konten barang dan dana yang dikeluarkan akan dijelaskan oleh Saudari Fasya Diva. Silakan Saudari Fasya Diva. Ya, terima kasih. Di sini ada isi konten barang dan dana yang dikeluarkan. Terdapat yang pertama isinya ada beras 2 liter, terus juga ada mie instan 5 bungkus, ada sarden juga 1 kaleng, terus terdapat juga air mineral 2 botol ukuran 1.500 ml, dan juga ada roti 2 bungkus. Total yang kita kumpulkan itu total 5 bungkus sembako, total harganya itu 350.000. Jadi setiap orang patungan sekitar 70.000.
Lalu ini Dan ini adalah bukti foto proyek bansos kita. Lalu ini adalah bukti video bansos kami. Silakan dilihat. Baik, ini adalah bukti video dari kami untuk aksi bansos yang kami lakukan pada beberapa minggu yang lalu. Lalu dilanjutkan dengan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudari Febiola. Silakan. Kesimpulan daripada kegiatan yang kami lakukan itu dengan adanya kegiatan bansos ini, kelompok kami mendapatkan pembelajaran baru, yaitu pentingnya rasa kepedulian kepada bersama, khususnya pada masa-masa pandemi COVID saat ini, dan yang masih belum berakhir hingga saat ini juga. Dan serta kami juga berharap bantuan yang kami berikan dapat meringankan masyarakat untuk dampak pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Kami sadar bahwa presentasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari para penonton agar kami dapat membuat presentasi yang lebih bagus jika kedepannya akan diadakan proyek lagi untuk bansos. Saja pesan terakhir dari kami, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan kami buka sesi tanya jawab sekarang. Oke, ini udah tadi mempresentasikan. Pertama, untuk teman-teman yang sudah hadir selain dari kelompok ini, silakan untuk bertanya jika memang ada yang perlu didiskusikan. Nggak ada? Oke, untuk kelompok ini semua anggotanya hadir ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, nanti laporkan juga di grup untuk list ya. List nama-nama yang hadir di sesi kita kali ini. Kemudian yang pertama saya komentari adalah dalam presentasi itu pertama teman-teman harus mencuri perhatian teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman oke sekarang hanya untuk kalangan terbatas saja, tapi kalau untuk kalangan umum untuk jadi presenting dan lain-lain, pertama teman-teman harus mempertimbangkan gambar yang akan ditampilkan di awal. Itu penting banget. Gitu. Kalau menampilkan teks, ya teksnya harus menarik gitu ya. Kemudian menarik perhatian audiens. Nah, tadi ada beberapa yang memang saya ingin koreksi teman-teman. Foto jika tidak fit dengan slide ya. Itu kan tadi foto ada yang dikerat sampai panjang sekali. Jadi orang pertama melihatnya juga ini gambar apa gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai foto itu dimensinya dirubah kemudian jadi tidak profesional. Itu pertama. Kemudian
teman-teman juga cara sampaikan, cara apa ya, menarik audiens, teman-teman perlu juga. Jadi selain dari busana, selain dari tampilan, selain dari apalagi kalau sekarang online kan perlu juga orang bahkan pasti akan melihat langsung center ke presenter, tidak kemana-mana gitu ya. Gitu. Jadi itu perlu, penting sekali. Walaupun mudah-mudahan era online ini akan segera luring lagi atau sekarang seiring dengan perkembangan kasus COVID menurun ya. Berikutnya tidak ada slide yang menyatakan tentang dana. Dananya dari mana, kemudian habisnya berapa, targetnya yang terpapar atau targetnya yang menerima berapa, dan lain-lain gitu ya. Itu. Pertama saya nanya nih ketuanya kepada Mas siapa nih ketuanya? Saya, Pak. Oke, Mas Arpianto ya. Mas Arpianto, gimana nih untuk dana itu didapat dari mana, kemudian besarannya berapa, kemudian dialokasikannya kemana? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik, itu saya akan jawab. Untuk dana kami dapatkan dengan cara mengumpulkan dana pribadi kami masing-masing. Betul. Lalu untuk berapa besarannya, kami masing-masing mengumpulkan kurang lebih 70.000 per orang. Di mana jadi untuk rinciannya adalah bahwa untuk air putih itu untuk satu paketnya berapa, Mas Alfian? Satu paket total 70.000. Oh, 70.000. Jadi dianggapnya satu orang itu membeli satu paket untuk dibagikan gitu ya? Iya, Pak. Oh, isinya tadi ada beras ya? Ada beras, ada air, ada mie instan 5, lalu air putih ukuran 1 liternya 2, beras 2 liter, sarden, dan ada roti 2. Oh gitu ya. Pertimbangannya apa tuh memilih barang-barang tadi? Pertimbangannya karena barang-barang tersebut adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kan bagi kemarin kan banyak yang ojek online, dan itu kan juga apalagi dengan cuaca kemarin yang tidak menentu juga membutuhkan asupan makanan dan minuman yang lebih ekstra, Pak. Oke. Kemudian tadi ada air dengan ukuran besar tadi ya. Saya lihat ada dua botol ya, ukuran 1,5 liter kalau nggak salah. Itu jadi berat banget dong ya. Kami selain itu juga dalam paket tersebut juga kami juga memasukkan tote bag-nya langsung. Jadi kami langsung memberikan tote bag secara gratis. Jadi untuk pembawaan harusnya sedikit dibantu dengan kehadiran tote bag tersebut. Oke. Iya, maksudnya air memang dibutuhkan gitu, tapi kan nilainya apa ya? Sepertinya nggak harus 2 atau dikonversi ke yang lain mungkin gitu ya. Kalau saran saya bisa vitamin atau yang lainnya gitu. Oke, berikutnya adalah tanggapan. Ada nggak tanggapan yang negatif atau terkesan tidak respon responnya negatif lah dari target? Tidak ada sih, Pak, untuk respon negatif. Banyak yang bersyukur juga karena kami mau membantu mereka. Walaupun cuma sekedar makanan dan minuman mungkin cuma bertahan setelah 1 hari, cuman bagi mereka itu sangat berarti, Pak. Oke, terima kasih Arpianto. Selanjutnya boleh ke siapa tadi? Satu lagi. Tadi saya lihat di sini ada Tengku Aldi, ada? Ya, Pak. Oke, Aldi. Ya. Silakan tampil di layar. Oke, Tengku Aldi, saya punya pertanyaan seperti ini. Ini kan mungkin saja proyek pertama bagi teman-teman ya. Ya, artinya berkelompok, kemudian mungkin kalau tidak ada agenda seperti ini, teman-teman juga
careless juga sama kondisi sekitar gitu ya. Jika Aldi diberikan kesempatan lagi untuk bisa membuat acara seperti ini atau kegiatan seperti ini, apa yang Aldi akan perbaharui dari kegiatan ini? Silakan Aldi. Ya, terima kasih Pak. Untuk perbarui mungkin kita menambah kota ya Pak ya. Kota yang untuk paket yang diberikan ke ini. Misalnya dari 5 mungkin jadi 10 atau 15. Oke. Dan menambahkan isinya menambahkan telur mungkin karena protein tinggi. Oke. Dan Sekarang pertanyaan adalah dari mana dananya kira-kira Aldi? untuk dana sih untuk kegiatan sosial ini sih saya mah bisa ngasih Pak kalau ikutin kelompok juga sih. Oke. Hanya dapat Aldi project sendiri. pernah gabung ke organisasi mungkin, entah itu Karang Taruna atau organisasi yang lain. Dulu sih pernah pas SMA Pak. Apa tuh OSIS? Bukan, maksudnya kalau Apa? di masyarakat ya yang begitu ada Karang Taruna buat gotong royong. Oke. Jadi pernah ada pengalaman organisasi di saat SMA dulu ya? Ya maksudnya kalau setiap ini tuh kan bantu-bantu bersihin selokan tuh ya. Oke. Warga minta dananya ke warga untuk. Oke. Ali sekarang kerja atau enggak? Enggak sih Pak, enggak kerja. Oh, enggak kerja, jobless ya? Cuma Terakhir usaha kerja doang, kapan? Pak. Terakhir kerja di perusahaan kapan? Belum pernah kerja. Oh, belum. Jadi fokus Cuma kuliah usaha ya. aja. Oh, usaha. Ya. Apa usaha kamu? Jualan aja Pak, jualan branded sih. Oh, oke. Tapi lancar ya? Ya, lancar. Alhamdulillah. Oke. Iya, maksudnya seperti ini, Di. Aldi background-nya mungkin pengusaha gitu ya. Suatu saat kamu punya toko, suatu saat punya relasi dan lain-lain, buatlah seperti ini. Kalaupun itu harus dilakukan dengan solo, maksudnya Iya. sendiri begitu ya. Iya. Ini tidak harus banyak begitu ya. Aldi menuju ke toko, saat dari rumah ke toko misalnya ketemu dengan orang-orang seperti tadi yang ada di profilnya tadi ya, video tadi, ya sekedar membelikan sarapan atau memberikan minum itu juga worth it juga gitu ya, tanpa harus menunggu momen berbarengan atau dengan kelompok. Itu yang pengen saya sapai gitu ya, tidak hanya dengan kelompok, tidak hanya dengan organisasi, dan itu pun bisa dilakukan secara colok gitu ya. Terlebih kalau Aldi sudah kerja, sambil berangkat kerja kalau memang ada kesempatan gitu ya, lewat pakai motor, pakai mobil atau jalan kaki, ada pemulung sampah, macam-macam ya, ibu minta-minta dan lain-lain, ya kasihkan saja begitu ya, saat kita punya rezeki lebih. Atau saat kita pas-pasan juga untuk memperlancar rezeki, karena gitu juga kan ya, ngasih aja gitu. Oke ya, itu yang ingin saya tanamkan teman-teman gitu ya, tidak hanya dalam kelompok. Oke, terima kasih Di. Berikutnya ada Pasya Diva. Ada Pasya Diva? Ada Pak. Oke, Diva. Diva memutuskan untuk memberi katakanlah bansos ya, bantuan sosial. Walaupun dengan kata bansos, teman-teman sudah punya visi seperti apa begitu tadi ya. Kita punya visi memberi makanan, kemudian kebutuhan pokok seperti beras, kemudian apa tadi lauknya ada sarden dan lain-lain. Diva berada di lingkungan yang seperti apa nih? Tempat domisili Diva itu seperti apa lingkungannya? Ya biasa Kak. Seperti apa biasanya? Kelas menengah. Ya ramah-ramah sih tangganya. Maksudnya mereka kelas menengah lah Kak. Kondisi ekonomi kira-kira bisa dijelaskan nggak lingkungan sekitarnya Diva itu seperti apa?
Oh, kalau di lingkungan saya, di daerah rumah saya itu masih menengah ke atas. Tapi kalau di agak ke belakang dikit itu ada di dekat situ ada kayak tempat untuk pengumpulan sampah gitu, Pak. Apa yang pernah terpikirkan misalnya? Tadi kan ada menengah ke atas, berarti kan cukup lah ya gitu ya. Kemudian ada di sisi sebelah belakang ada pengepul sampah misalnya, atau taruhlah pengepul pemulung atau apa. Ibu pernah terpikir nggak untuk bisa mengunjungi, ngobrol atau gimana gitu ya ke pengepul sampah tersebut? Paling tidak Diva tahu nih, oh ternyata kondisinya seperti ini loh. Gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah kepikiran sih, Pak, tapi belum dilakuin. Iya, artinya gini Diva. Diva beruntung tinggal atau domisili di daerah-daerah seperti itu lah ya gitu ya. Karena memang seperti kecukupan, kemudian juga lingkungan juga nyaman lah menurut Diva gitu ya. Tapi tidak jauh dari Diva ada kondisi yang memang sedikit tidak menguntungkan begitu. Nah, itu diuji empatinya Diva seperti apa, kemudian kerasa keingintahuan seperti apa gitu ya. Jadi Diva harusnya punya lebih jiwa apa ya, terganggu gitu. Oh, ternyata kita juga punya tetangga yang tidak jauh dari rumah Diva gitu ya, memiliki kehidupan yang memang nggak begitu beruntung atau tidak lebih beruntung daripada kita gitu. Boleh teman-teman ya sekedar ngelihat lewat atau gimana gitu ya. Paling tidak nanti ke depan Diva sudah berkecukupan, punya rezeki yang banyak dan lain-lain, bisa lakukan sesuatu begitu ya, entah dalam organisasinya Diva atau secara personal atau pribadi. Begitu ya. Nah, sekarang Diva aktif nggak organisasi di lingkungan tersebut? Mungkin masuk ke Karang Taruna, remaja masjid kah atau apa? Nggak ada. Nggak ada, Pak, di sini. Ya berarti Diva harus jadi pelopor nih. Apa kira-kira yang membuat Diva itu mempunyai organisasi, punya teman-teman yang se-server gitu ya, kemudian melakukan hal baik gitu ya di lingkungan sekitar gitu. Itu yang memang Diva harus punya visinya ke situ gitu ya. Makanya ada seperti ini, Diva tahu nih, oh caranya seperti ini. Kita dengan 75.000 itu akan dikenang kan, ya kan? Jangan hanya cuman untuk tugas ini nilainya tidak nyampe, poinnya tidak nyampe gitu ya. Udah bayar 70.000 belanja kasih. Nah, targetnya bukan itu. Targetnya bukan untuk nilai, targetnya bukan untuk kelarin project, tapi poinnya apa gitu ya. Yang nyangkut di hati Diva itu apa gitu. Oh iya ternyata ini loh yang diajarkan dengan 75.000 atau 70.000. Ya mungkin memang Diva belum kerja kan sekarang ya. Masih kerja. Iya, belum, Pak. Iya, belum kerja kan, tapi kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan kondisi belum kerja tapi bisa berbagi gitu ya. Seperti yang saya ilustrasikan tadi ke Aldi ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kalau sudah lulus, sudah punya kerja, empati ke lingkungan itu tidak luntur atau bahkan meningkat gitu ya. Gitu ya Diva ya. Oke, terima kasih Diva. Berikutnya adalah Febiola. Febiola ada? Iya, Pak. Halo Febiola? Ya, Pak, ya. Oke, bisa lebih keras ya Febiola. Febi. Ya, Pak. Febi dalam kelompok ini berperan sebagai apa nih yang lebih dominan? Kalau peran sih kita kan sama, kebetulan kita kumpul dulu, baru belanjanya juga bareng, nyusunnya bareng, kasihnya bareng, dan kebetulan setelah memberi itu kita langsung pergi sebentar, kumpul ke satu tempat untuk ngerjain ini ya Pak, ngerjain bikin PPT dan juga laporannya. Jadi semua kebetulan kita bareng satu hari kita kerjakan. Oke, jadi tidak ada yang dominan. Misalnya Febi, wah saya harus apa nih gitu ya, atau ide Febi yang harus diterapkan di kelompok ini. Nah berikutnya Febi, tadi kan ada beberapa target. Ada profesi apa saja yang didatangin atau yang jadi target tadi?
kebetulan kita mau mengambil 2 target. Yang pertama ojol sama tunawisma. Itu, emang Nah, kita fokusnya ke pertimbangannya apa dua-dua. tuh? Kalau pertimbangannya, kalau ojol kan karena juga banyak juga kan di situ berlalang ojol. Dan kebetulan kita karena ada memberi roti, bentuknya roti dan juga air putih, di mana itu langsung tanpa diolah untuk mereka makan siang untuk mengganjal siang hari. Kalau gelandangan sendiri, karena kan selain daripada ojol, kita juga mau mencari target yang lain lah. Sebenarnya kalau secara yang lebih butuh, kalau kita bisa mikir itu ya lebih ke, kalau kita pikirkan itu lebih ke inilah, ke tunawisma. Karena kalau ojol sendiri kan mereka mempunyai profesi. Tapi kita tetap mengambil tadi ojol yang karena roti dan juga air, lalu kita mengambil si tunawisma. Pasti kalau tunawisma sangat membutuhkan, kebetulan di dalam itu ada beras walaupun hanya 2 liter dan juga ada sarden 1 kaleng yang mana juga bisa diolah sama mereka, dan juga yang pasti roti dan air. Tapi dari mereka itu pasti kan bertanya, ini apa Neng gitu ya, ini apa Dek gitu. Jelaskannya seperti apa? Pertama kita karena kan kita juga membutuhkan ini ya Pak, untuk ambil foto, jadi kita kan nggak bisa main ngambil-ngambil aja kan, nggak enak ya. Betul. Jadi kita minta izin dulu. Ada sih 1 orang gitu, memang dia masih muda, ojek online-nya masih muda. Kita ini dulu kayak datengin, kita mau ada ini Pak, dari sekolah kebetulan tugas membagikan sedikit sembako. Dia nggak Pak, tapi kita akan ambil foto kayak gitu, kita minta izin dulu. Ada yang muda, dia mungkin karena masih muda dia menolak. Tapi yang selain daripada itu menerima gitu. Kita beritahu juga akan ada foto dan juga sedikit video dan nggak masalah bagi mereka. Tapi dijelaskan maksudnya ini memang hanya proyek kuliah kami, begitu, tidak ada sangkut pautnya dengan LSM, dengan partai, dengan apa? Enggak Pak. Gitu. Dan kebetulan kita kan emang pakai ini Pak, alma mater kan? Ya. Jadi mereka paham juga gitu ya. Iya, Pak. Sebenarnya sih kalau untuk banyak sih, kalau untuk pembagian itu ada target yang paling sering itu kan muncul karena memang dia berlalu lalang gitu ya. Walaupun memang secara itu lebih worth it tunawisma gitu ya, tukang sapu dan lain-lain gitu ya. Kalau masalah worth it atau tidak worth it. Tapi yang jelas ya seperti yang saya bilang tadi, teman-teman minimal punya pengalaman untuk bisa berbagi, untuk bisa sharing apapun yang teman-teman miliki gitu ya, saat ini atau nanti. Nah, paling tidak itu punya pengalaman untuk bisa menambah empati teman-teman kepada lingkungan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ada agenda ini, seberapapun yang diberikan kepada mereka, teman-teman bisa ingat gitu kapan nanti, oh ya saya pernah memberikan sembako nilai segini untuk tugas ini kepada profesinya ini gitu ya. Jadi itu yang memang ingin sampaikan poinnya gitu ya. Oke, terima kasih Febiola. Satu lagi ada Adi Purnomo. Ada? Ada Pak, saya Pak. Oke. Adi, kamu tinggal di mana? Saya tinggal cukup jauh dari tempat kuliah sih Pak, seberapa. Saya tinggal di Cilengsi Pak, Bogor. Cilengsi, Bogor ya. Oke, di Cilengsi itu kan teman-teman berbarengan juga kan ya, artinya ngumpul di satu tempat kemudian melakukan aksi. Berarti kamu paling jauh atau gimana? Iya, saya paling jauh Pak. Jadi saya berangkat lebih dulu Pak dibanding yang lain. Oke. Nah, di proyek ini kan membagikan sembako gitu ya, dan biasanya pembagian sembako itu ya memang harus punya budget lebih gitu ya ketimbang yang lain, membagi-bagi masker, hand sanitizer dan lain-lain gitu ya. Keberatan nggak dengan mengeluarkan uang 770.000 untuk bisa memberi paket sembako kemudian dibagikan? Sejujurnya untuk saya sendiri sih ini merupakan suatu kesempatan untuk membagikan sedikit rezeki yang saya miliki kepada mungkin orang yang lebih membutuhkan daripada saya Pak. Jadi itu saya sama sekali tidak merasa keberatan. Kamu kerja atau masih hanya fokus kuliah? Saya kuliah, cuma sebelumnya saya sempat bekerja juga Pak. Jadi mungkin saya punya sedikit tabungan dari hasil kerja saya. Oh gitu ya. Jadi sempat kerja, masih ada uang sisa lah gitu ya untuk akomodasi kampus ya. Berarti sekarang lagi jobless nih, nggak kerja nih?
Iya Pak, benar Pak. Sekarang saya Oke. cuma di kuliah aja. Oke, fokus ya. Nah, pernah nggak kamu ditanya orang tua, ini ngapain sih Di gitu? Atau ngapain sih kamu eh, bagi-bagi sembako gitu? Ini kan buat mama atau buat bapak? Pernah nggak sih? Oh, kalau itu saya nggak, sejujurnya saya kagak, saya tidak memberitahu kepada orang tua Orang saya sih tua Pak gitu ya. untuk kegiatan Karena ini. memang uangnya juga uang sendiri ya. Iya benar Pak. Oke, ya. Satu lagi di kondisi Cilengsi kan memang berbeda ya dengan kondisi yang kota-kota yang lain gitu ya. Kondisi Cilengsi yang kamu tinggali itu seperti apa sih Eh, lingkungannya? se- Sebenarnya juga mungkin di tempat atau di lingkungan saya juga masih banyak orang-orang yang kurang berkurangan untuk kebutuhan makanan sehari-hari Hmm. atau ekonomi yang tergolong rendah. Untuk itu Hmm. mungkin jika ada kesempatan lain, saya juga ingin membantu kepada mereka juga sih Pak seberapa. Oke, kamu punya organisasi atau kumpul-kumpul bareng sama teman? Karang Taruna sih Pak, cuma itu organisasinya terakhir berjalan ya mungkin sebelum pandemi COVID Pak. Oh gitu ya. Jadi tidak vakum lah sekarang ya, Iya karena betul memang Pak. COVID itu ya. Oke. Selain Karang Taruna, ada nggak komunitas yang kamu diami atau kamu Hmm, include di dalamnya? Selain itu sih belum ada lagi Pak, paling perkumpulan-perkumpulan juga bukan komunitas untuk pedulian sosial sih Pak. Apa tuh? Mungkin Slacker, komunitas, Vespa. oh enggak Pak, naik gunung ada Pak komunitas Pak. Oke, pendaki ya. Iya. Nah, kalau kayak gitu kan mungkin kalaupun komunitas juga misalnya hanya anggotanya cuma 10 orang, 20 orang gitu ya. Mm-mm. Itu bisa juga gitu ya. Apalagi pendaki kan memang harus harus aware juga sama Iya benar lingkungan Pak. ya, tidak hanya ke alam kan, termasuk dengan lingkungan gitu. Bisa bersih-bersih ya. Atau Iya. apa, jangan sampai hanya show up-nya saja di media sosial gitu ya, cinta alam dan lain-lain, tapi ngelihat got tetangga atau got sekitar masih kotor, diam-diam aja. Nah, Oke, gitu ya dia. iya Pak. Jadi paling tidak poinnya itu, jadi teman-teman di karakter building ini paling paling tidak empati teman-teman ke lingkungan lebih lebih tinggi lah gitu ya ketimbang yang sebelumnya. Tidak harus berkelompok, bisa dilakukan dengan solo juga gitu kan. Mungkin banyak akan ngapain sih si Adi nih bersih-bersih got mau jadi RT gitu kan. Tapi paling tidak itu yang memang membedakan teman-teman setelah mudah-mudahan setelah project ini bisa lebih uh, apa ya empati lagi ke lingkungan. Oke, Adi terima kasih. Satu lagi balik lagi ke ketuanya nih Pak Arvianto Baik, Pak. Adi Laksono. Oke, Arvianto, saya cukup apresiatif. Terima kasih sudah menyelesaikan untuk presentasi ini. Tapi tugas teman-teman belum selesai. Pertama, papernya juga dibuat ya. Mudah-mudahan sudah rampung. Kemudian satu lagi selain itu, record ini di stop dulu. Baik, Pak.